warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita mulai acara, Ibu punya serba-serbi yang akan disampaikan sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk berkunjungnya beberapa siang ya di ruangan ini tanpa adanya saya gitu ya. Mohon maaf memang waktunya bulan minggu kemarin dan minggu ini itu dengan rapat-rapat ya. Minggu saya akan kembali lagi ke Gunung Bromo untuk mengantarkan berkas penetapan donasi ya. Karena memang kemarin masih ada berkas yang diselesaikan untuk hari ini. Untuk kegiatan seperti praktik baik ya, terima kasih sudah berjalan tanpa bergantung dengan adanya saya ada atau ada saya sekolah tetap berjalan. Ini buat saya luar biasa karena kemarin di Slovakia yang kemarin hanya sekolah kita yang mengadakan seminggu 2 kali ya. Ya Pak Sep ya? Ada yang 9 sekali. Ada yang 9 sekali, ada yang 10 sekali, ada yang seminggu sebulan 2 kali. Nah kita tuh luar biasa ya, karena kemarin hanya kita yang ada kegiatan itu dalam 1 minggu 2 kali. Jadi mereka nggak ada klubnya mungkin ya, ada juga sekolah yang pagi sore gitu ya, pagi dan sore full gitu pembelajaran sampai setengah 6. Jadi mau ngumpulin minggu aja bingung. Sebetulnya bisa ya berbaginya 2 sesi ya, yang pagi ketemunya pagi, yang siang ketemunya siang kan sebetulnya bisa, tapi ya mungkin keinginan dan kemauannya yang mungkin nggak kuat seperti kita. Jadi saya terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah dengan persiapan yang luar biasa gitu ya. Mohon maaf kalau panggilnya kok jadi nggak ada dulu ya, apa saja nggak ada ya. Jadi ada yang bisa sampaikan mengenai kelas 1G ya, karena untuk kelas 1 murid sudah sampai ke masa jadi sebetulnya cuma kita kan belum boleh ketemu sama saya karena waktunya saya pagi sudah harus berangkat rapat lagi gitu ya. Nah terkait dengan kelas 1G jadi sudah terbuka gitu. Nah, saya bilang kemarin waktu di awal saya coba dulu ya Mas, saya 1 bulan seperti apa evaluasinya gitu. Jadi ternyata betul ya Pak yang dikatakan sama Pak Tuan bahwa orang tua pasti menginginkan sosok guru yang duduk di kelas gitu yang full gitu. Tapi karena memang Pak Hendra ini mengajar olahraga gitu ya, saya kemarin sampai ke Pak Sep coba tanya Pak Hendra jadwalnya yang bisa full Pak Hendra duduk di kelas 1 itu hari apa saja gitu ya. Kalau bisa kelas 1 itu pulang jam berapa ya? BK ya? 10.50 mungkin juga siangnya. Kelas 2 pulang jam 11.15. Waktunya nggak terlalu jauh ya. Maksudnya untuk olahraga selain kelas mungkin kelas 1 gini aja kali ya, kelas 1 bisa gabung kelas 1 bareng olahraganya, nanti guru kelasnya masing-masing dampingin. Jadi 3 kelas sekaligus itu Mas Hendra. Jadi Pak Hendra nggak keluar di kelas 1 itu hanya untuk sekali, kelas 2 juga sama 1 kali digabung, kelas 3 juga digabung 1 kali gitu. Yang jelas guru kelasnya harus ikut mendampingi dan ada berarti yang menjaga di kelasnya Pak Hendra, nggak ada yang kosong gitu. Misalnya yang 2 jaga, yang misalnya bertiga, yang 2 jaga berarti yang 1 ada di kelas Pak Hendra. Jadi betul-betul ada yang jaga. Coba kalau seperti itu bisa nggak coba? Ya. Apa nanti kita tawarkan alternatif lain, mau nggak dia masuk siang? Kan kalau masuk siang masih BK, Liga kelas 1 mau mulai dari jam 10 bisa. 10.50 ya. Terlalu siang. Jadi nggak bisa nanti kalau dia besok pagi mau ketemu saya, nanti saya tawarkan alternatif pertama tadi, gitu ya. Atau enggak bapak lagi menunggu kelasnya saya mau jadi belajar olahraga sendiri apa gitu. Karena ini masih ada satu kasus yang lain Bu Dewi, kita juga nggak bisa bergerak banyak karena harus berbagi dengan
sendiri apa studi habis gitu ya. Jadi nanti tolong dilihat jadwalnya Pak Asep dulu kan kita sama Mas Hendra kan. Iya, Bu. Yang memungkinkan Mas Hendra. Iya, Bu. Kalau seandainya memungkinkan Mas Hendra-nya bisa ke kelas lain, tadi kalaupun bisa, ya tadi berkelompok itu kelas 1 baru kelas 1 gitu, kelas 2 baru kelas 2, kelas 3 baru kelas 3. Di full 1 hari aja kali ya Bu, kalau memang digabungkan Bu. Digabungkan full 1 hari. Iya, jadi selama 4 hari berikutnya Pak Hendra full di kelas. Nah, itu bisa nggak Mas Hendra? Bisa Bu. Bisa. Ya, Jadi misalkan hari Selasa Pak Hendra. Saya pikir saya mau dapat guru bahasa Inggris, ternyata saya tes kan. Jadi saya cuma dikasih angin sebelumnya kemarin. Nggak apa-apa, coba nanti lihat ya. Terus bergesernya agama itu kemana gitu maksudnya? Ya kalau 1 hari di kuliah di kelas 1 ke kelas 1, 2, 3 di kuliah. Jadi yang saya tanya nanti kalau dulu dia sama Pak Asep bawa itu jadwal kelas 1, 2, 3 ya. Kemudian nanti biar besok saya bisa ngasih jawaban ke orang murid, karena terus terang saja kalau kemarin Pak Mas Duki saya tanya, Pak memang ngambil corona boleh nggak sih? Ya memang itu mau beresiko. Ternyata dia memang tidak diperbolehkan aturannya untuk guru honor gitu ya. Kalaupun ada guru honor itu harus pakai perjanjian. Jadi kalau seandainya ada guru datang atau dosen guru datang kita harus gitu, jadi dia harus keluar gitu. Kalau Putri kemarin masih sama Putri saya tulis jadi guru school gitu ya. Tapi ternyata Putri harus PPG gitu. Nanti nih kalau setelah selesai PPG mudah-mudahan Putri bisa balik sini lagi, bisa bantu kita lagi ya. Jadi tolong diatur Mas Hendra dulu sama Pak Asep hari-hari apa biar nanti tolong kasih saya ya Pak Asep. Jadi nanti saya jawabannya bisa saya ketemu orang tua. Enak juga kalau seandainya orang tua bilang kayaknya enggak ada ini kok terlantar gitu. Padahal kita nggak terlantar ya. Mas Hendra aja bingung. Kapan sih ini bagi rapotnya? Saya udah ngerasain ada kelas 1 bertahun-tahun, jadi ya memang dadanya sesek. Karena terak-terak terus gitu. Jadi ya saya wajar kan Mas Hendra mau begitu, apalagi laki-laki ya. Terus kita yang perempuan aja kelas 1, sebentar bukain dulu botol, bukain tempat makan, bukain bukunya yang mana Bu, itu kan semuanya kita sampai buku kerudungnya lepas. Itu jadi urusan dulunya gitu ya. Jadi mohon maaf untuk Mas Hendra nih, karena kemarin kan ada juga ya share-sharean bahwa kita harus 35 jam mengajar. Tapi saya sampaikan kemarin bahwa Irma, siapa yang mengajar bahasa Inggris sudah saya tambahkan biar jadi nggak mendekati 35 lah, tapi nggak ada yang 35 biar kamu nggak bisa ya. Mudah-mudahan semua bisa terjalani dengan baik gitu ya. Kelas 1 juga bisa, mudah-mudahan ada komunikasi guru kita dapat atau Putri balik lagi ke sini jadi bantu kita ya. Nah, untuk hari ini silakan dilanjut. Mohon maaf kalau seandainya saya nggak bisa mendampingi teman-teman semuanya lagi untuk siang ini karena saya harus kembali lagi ke Sudono ya. Tadinya mau masak ya nih, cuma panas banget, kasian banget ya di jalan aja saya pakai mobil aja ngap banget gitu, panasnya minta ampun. Tadi aja Wahyu sampai musuhin tanda tangan kamu sampai ke rumahnya. Ya Allah, biasa perjuangan itu hari ini. Mudah-mudahan dalam dirilah ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Nanti untuk kegiatan praktek kelas 6 ya. Mulai praktek kelas 6 isi-isinya boleh dikasih ke saya atau secara surat ke ini ya. Isi-isi untuk praktek dulu nggak apa-apa. Nanti yang lain menyusul karena saya ingin tahu. Ini ada pertanyaan dari luar apa sih yang mau dipraktekkan kita nggak tahu. Saya nggak tahu bisa jawab bagaimana ya. Mudah-mudahan sudah rapi karena 1 minggu lagi ya. Oh, Senin besok. Senin besok ya. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Ya, hari ini kita akan berbagi apa yang sudah kita dapatkan dan sudah kita lakukan. Yang pertama yang akan berbagi kepada kita semua, yang kita tunggu-tunggu bukan yang lain tapi the one and only ya. Bu Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bidang kesiswaan. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru SDN Tanjung Duren Selatan 01 pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan berbagi praktik baik. Sebelum kita mulai saya mau nyanyi dulu nih. Semangat ya Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata siapa yang praktik baik hari ini, tunjuk orangnya seperti apa ya. Siap. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa yang praktik baik hari ini? Siapa yang praktik baik hari ini? Siapa yang praktik baik? Mari kita doakan. Semoga dilancarkan serta dimudahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita games dulu ya. Ya, gamesnya games apa nih? Gamenya kira-kira Bapak Ibu fokus nggak? Baik, kalau saya sebutkan tulisannya, Bapak atau Ibu sebutkan tulisannya pada kertas. Ya. Tulisan apaan? Di sini. Baca. Ya baca. Oke. Baca. Ya. Baik, sebutkan tulisannya pada kertas. Sebutkan warnanya. Merah. Bapak Ibu masih fokuskan warnanya. Melakukan tema tentang tahap perkembangan peserta didik jenjang SD fase C, di mana saya ngajar di kelas 5 yang berkaitan ya. Kelas fase C itu kan umur 10 sampai 12 tahun. Sebelumnya saya mau tanya nih, apa yang dimaksud tahap perkembangan anak? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu tentang apa yang dimaksud tahap perkembangan anak. Kebetulan saya juga nggak tahu. Tahap perkembangan anak adalah capaian dan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak sejak lahir hingga memasuki masa dewasa yang harus dipenuhi setiap tahapan perkembangannya agar berkembang dengan baik. Tahap perkembangan anak terdiri dari 4 aspek, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional. Aspek fisik di sini meliputi perkembangan motorik kasar dan halus, meliputi berbagai aspek seperti kekuatan, koordinasi, ketangkasan, dan lain-lain. Aspek kognitif meliputi perkembangan berpikir dan menalar, yang meliputi kemampuan mengingat dan berimajinasi, mengambil keputusan, juga memecahkan masalah. Aspek bahasa meliputi komunikasi lisan dalam mendengar dan berbicara, komunikasi dalam menulis dan membaca, juga komunikasi visual dalam mempresentasikan ide dengan beragam media. Aspek sosial emosi meliputi hal-hal yang dirasa tentang diri, pemahaman dan manajemen emosi,
hubungan dengan pengasuh utama, orang lain, dan juga kelompok. Aspek perkembangan fisik usia 10-12 tahun. Aspek fisik yang khas peserta didik di usia 10-12 tahun adalah memasuki masa pubertas, di mana di usia ini peserta didik baik laki-laki maupun perempuan mulai mengalami perubahan fisik, terutama berkaitan dengan sistem reproduksi. Pada fase ini, peserta didik senang mengikuti kegiatan yang meningkatkan keterampilan dan kompetisi serta pertunjukan. Jadi mungkin anak-anak senang sekali, seperti setiap hari Kamis kan kita ada, setelah senam tuh ada tampilan-tampilan gitu ya, pertunjukan. Mereka ada mungkin yang memang mempunyai bakat dan mereka senang tampil di depan umum ya. Kemudian memiliki energi lebih ya, seperti yang kita tahu anak-anak TDS 01 itu energinya kayaknya berlebihan sekali gitu ya, suka lari sana lari sini, bisa sekolahan aja diputerin gitu nah itu benar ya benar-benar super banget gitu. Kemudian mulai muncul tanda memasuki pubertas yang kita tahu ya, apalagi untuk yang perempuan nih, anak-anak di kelas 5 dan kelas 6. Di kelas 5 mungkin sudah banyak anak-anak perempuan yang mengalami menstruasi ya. Mungkin juga yang anak-anak yang laki-laki juga mungkin ada yang sudah mimpi-mimpi besar seperti itu. Aspek perkembangan kognitif usia 10-12 tahun. Aspek yang khas dari perkembangan kognitif di usia ini peserta didik semakin mampu berpikir logis serta semakin baik dalam memecahkan masalah. Ciri-ciri perkembangan kognitif di usia 10-12 tahun, melakukan rutinitas harian lebih mandiri dari sebelumnya. Jadi anak-anak berpikirnya agak lebih dewasa dari sebelumnya. Ya, mungkin yang biasanya dibangunkannya sama orang tua susah, sekarang mungkin agak lebih mudah gitu ya. Memiliki konsentrasi dan daya ingat yang semakin baik karena semakin dewasanya, bertambahnya usia, jadi konsentrasi dan daya ingatnya semakin baik. Mampu berempati terhadap perasaan dan sudut pandang orang lain. Jadi si anak ini mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap teman-temannya, bahkan kadang dengan sesama kawan jenis gitu ya. Aspek perkembangan bahasa usia 10-12 tahun. Yang khas pada aspek perkembangan bahasa usia 10-12 tahun, kemampuan menulis dan membaca berkembang pesat dalam membedakan intonasi suara. Ciri perkembangan bahasa. Pada usia ini anak menunjukkan senang berbicara, diskusi pada siapa saja. Nah, di kelas 5 dan mungkin di kelas 6 kita terkadang lebih banyak berdiskusi dengan anak-anak. Anak-anak kita buat kelompok belajar ya di kelas itu, udah dikelompok-kelompokkan. Kita sebagai guru kadang memberikan soal gitu atau materi yang berkaitan dengan cara memecahkan masalah. Kemudian setelah anak-anak mengerjakan tugas itu, anak-anak juga kita minta untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Kemudian menguasai gaya berbicara yang berbeda dan mulai dapat menempatkan diri sesuai situasi. Nah, anak-anak sekarang kan bahasanya gaul-gaul gitu ya. Bahasa yang digunakan juga bermacam-macam lah. Mungkin karena pengaruh dari teknologi juga ya. Kemudian yang terakhir, aspek perkembangan sosial emosi usia 10-12 tahun. Yang khas dari aspek perkembangan sosial emosi usia 10-12 tahun, sering mengalami perubahan suasana hati yang cepat,
Ciri perkembangan sosial emosi usia 10-12 tahun, mulai memperhatikan penampilan ya anak-anak, mungkin dari tampilannya gitu ya. Jadi ada mungkin anak yang sudah umur kelas 5 dan kelas 6 sudah ngerti berpenampilan yang baik gitu, menggunakan kalau ada jerawat sedikit seperti anak saya, ini apa sih ini mama di jidat gitu ya, oh itu jerawat gitu ya. Mutiara. Ya seperti itu ya, ada yang pakai skincare gitu ya, skincare untuk anak-anak usia mereka gitu, ada juga. Merasakan emosi yang kompleks dalam waktu yang sama karena pengaruh pubertas. Emosinya juga masih belum labil, sama lah kayak saya juga. Emosinya belum labil ya, anak umur 10-12 tahun itu emosinya masih meledak-ledak. Mudah berubah dalam memilih teman, perasaan dan minat. Nah ini nih, memilih teman, kadang mereka suka pilih-pilih, maunya yang mainnya sama yang pintar-pintar aja atau yang kaya-kaya saja gitu ya. Kemudian perasaan juga seperti itu, perasaan biasanya terhadap lawan jenisnya ya, sudah mulai suka-sukaan gitu. Di kelas 5, di kelas saya sendiri itu banyak banget yang malah ada yang jadian sama teman sekelasnya, dan ya saya sebagai gurunya tahu ya dari teman-temannya aja, Bu, ini loh dia jadian dari kelas 4, Bu, dia begini loh gitu. Bu, si ini udah putus, Bu, gitu. Bu, saya suka, Bu, sama si ini. Bahkan waktu itu ada kasus yang murid saya dilabrak sama anak kelas 6 gara-gara perebutan cowok. Ya gitulah, ya seperti itu gitu ya. Nah, satu. Ya. Kemudian minatnya juga masih berubah-berubah. Waktu awal sekolah kita itu mengadakan ekskul, berbagai macam ekskul, di awal itu ramai sekali ya, banyak sekali peminatnya, membludak. Sekarang kesini-sininya peminatnya sudah mulai berkurang. Ada yang tadinya di silat, lari ke basket, mungkin karena dulu basketnya cool gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mulai berkurang ya. Yang tadinya suka ini, lihat temennya udah pindah, nggak main, nggak ikut lagi gitu. Ekskul ini dia pindah ini ikut-ikutan gitu. Seperti itu. Ya. Baik, hanya itu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Petik mangga dapat petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih. Kolom komentar saya tutup. Bu Laura udah siap mau nanya loh. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman dengan murid-muridnya di kelas, bisa berbagi di sini gitu. Bagaimana caranya menangani anak-anak yang memang punya emosi yang naik turun gitu ya, yang super inilah bisa mungkin ada Bu Laura atau Bu Novel. Iya, Bu Laura. Yang berbagi Bu Laura. Ini si Jeffrey aja kan jalan Jeffrey itu. Jeffrey kan udah Ya, Jeffrey kan udah baca tuh katanya sejak Bu Laura yang ngajar. Bersih tutup nih. bener kata Pak Azhar 5 menit. Iya. Kamu udah pinjamnya aja. Kamu tutup apa dulu, ntar aku buka. Oh iya, kamu buka itu ya. Enggak, kamu 25 menit saya lihatin jamnya dari tadi. Baik, itu praktik baik dari teman kita Bu Irma Saptaria SPD. Mari sama-sama kita beri apresiasi dengan tepuk tangan. Sekarang kita lanjut ke praktek baik sesi kedua yang akan dibawakan
oleh teman kita Rosi Natalia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan Bu Rosi. Oke, baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Titi Setianingsih, SPDMM, selaku Ibu Kepala Sekolah, Bapak Asep Guspion selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Pak Hartono selaku Ketua dari Pelaksanaan, Pak Suhartono selaku Ketua Pelaksana Praktik Baik. Jadi hari ini saya mau mencoba berbagi praktik baik pembelajaran matematika. Nah, ini pelatihan ini sebenarnya sudah saya dapatkan dan dapat pelatihan, tapi saya belum sempat membagikan, jadi kayaknya terbebani gitu kan. Masa saya doang sih yang tahu, teman-teman enggak. Jadi sepertinya ini kesempatan untuk berbagi praktik baik. Oke, saya akan lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini judulnya 3M, matematika mudah dan menyenangkan. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, minta kejujurannya dari hati yang terdalam. Di sini adakah yang pernah benci atau mungkin sebel sama pelajaran matematika? Ada? Pernah, tentu, betul sekali. Saya juga pernah sebel banget. Jadi mungkin sedikit cerita ya. Jadi saya itu sekolah semua di negeri, SD negeri, SMP, SMA. Waktu di SD mungkin namanya zaman dulu kali ya Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf, tidak ada sama sekali untuk mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu guru saya. Tapi zaman dulu itu kan metodenya hanya ceramah. Dan matematika itu rasanya sulit sekali. Udah ngerti ya catat dah gitu. Di SD tuh saya merasa kayaknya nggak mantap gitu. Masuklah ke SMP, dapat guru yang killer, lebih parah lagi. Jadi kalau udah masuk kelasnya, tuh waktu SMP saya moving class. Jadi kalau udah di depan kelasnya matematika tuh saya udah keringetin, nggak bohong. Karena dia kayak nalar, nggak ngerti, nalar, semuanya bakat lagi. Enggak, bukan sih, mohon maaf. Jadi kayaknya membuat saya tuh kayaknya tahanan batin gitu kan. Ajaran matematika ini, jadi kayaknya semakin sebel dengan pelajaran matematika gitu. Lalu semenjak ke SMA, di situ saya mendapatkan guru yang enak. Di situ saya mulai ada ketertarikan, ternyata enak ya gitu. Gurunya tuh menjelaskan kayaknya udah gitu, bahasanya dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Jadi dengan matematika yang akan saya sampaikan, diharapkan anak-anak tuh senang gitu, merasa matematika tuh menyenangkan, bukan yang mengerikan atau gimana gitu. Oke, lanjut. Nah, gimana matematika itu terasa mudah kalau tidak? Kalau tahu caranya, kalau menyenangkan caranya, cara kita sebagai guru mengajarkan, dan juga anak-anak berlatih. Nah, ini kuis ya. Di sini ada 2 jenis hewan. Ada ayam sama kambing, jumlahnya 15. Kalau kakinya mereka semua ada 42, jadi kambing berapa, ayam berapa? Ayam berapa, kambing berapa? Kambing 8, ayam 5. Yang lain? Jumlahnya ada Kambing 10, ayam 1. harus 15 karena jumlah ayam sama kambing pokoknya di total 15. Iya. Pertanyaannya ada berapa ayam sama kambing? Kalau jumlah kambing mereka tuh 42. Kulitnya masih gitu kan. Berapa menit? 2 menit ya. Ayo. Ini soal hots. Saking hotsnya, beneran hot sih. Ada yang tahu? Masih mencari atau kita pecahkan bersama-sama? 11 ayam.
Jadi intinya 15 jumlah mereka, tapi ayam berapa, si kambing berapa? Lagi dia. Ngerjain maaf ya. Serius. Ayamnya 5, kambingnya 10. Ayam 5, kambing 10, ada jawaban lain. Banyak loh. Kakinya Kakinya ayam. 42. Masuknya banyak 5 kaki. 52. Mungkin kakinya ada yang patah. Oke. Biar nggak penasaran sama saya juga gitu. Kemarin kayak gimana sih gitu ya. Jadi yang pertama kakinya tidak dong. Yang pertama caranya, nah ini mungkin bisa salah satu trik juga ya kita Bapak Ibu guru untuk memberikan ilustrasi biar anak tuh kayak Oh ya, jelas langsung hewannya. yes, jadi pertama kita gambar dulu hewannya 15 ya kan. Kedua, ayam itu jumlah kakinya ada berapa? 2, kita kasih 2 nih semua, ya kan? Nah, jadi berapa kaki nih? Udah 30 ya. Tadi dia bilang jumlah kaki mereka berdua 42. Berarti 30 ke 42 kurang berapa lagi? 12 lagi yang harus kita tambah. Kambing kakinya 4. Ekor kambingnya. Yes. Jadi 6. Jadi ayam 9, kambing 6. Segitu. Itu tadi saya mau jawab itu. Tapi kalau sombong emang kalau sombong gitu. Saya belum sebelum tampilin udah tahu kan. Jawabnya udah mati ya. Saya belum diputer. Itu dukun kayak. Oke, nanti saya share Bapak Ibu materinya. Next di sini saya akan mungkin pada kesempatan ini saya akan bahas 3 Bapak Ibu ya, penjumlahan, perkalian dan juga konversi. Sebenarnya banyak banget, itu kan pelatihannya seharian. Saya takutnya nanti mabok gitu kan. Jadi sedikit-sedikit dulu saya punya. Nah, untuk penjumlahan di sini saya mendapatkan penjumlahan namanya 10 coret. Nah, jadi di sini adalah cara-cara yang digunakan untuk mengakomodir murid yang benar-benar paling terbelakang. Nah, jadi kalau ada murid yang cepat ya syukur, nggak masalah. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada soal seperti ini gimana cara kita menyelesaikannya? Biasanya ya udah kiri kanan jumlahin, betul. Ada lagi cara yang lain? Betul. Kalau yang anak cepet biasanya gitu kan, 9 ada 2, 18. 6-nya ada 8-nya ada 2 ditambahin. Nah, di sini adalah metode 10 coret. Jadi dengan cara ini untuk mengantisipasi anak-anak tidak teliti menghitungnya. 5 tambah 9. 5 tambah 9. Iya, udah pernah dapat ya Bulin. Nah, jadi 15 coret 5. Bulin kayaknya udah tahu. Jadi kita tambahkan ya Bapak dan Ibu dari kiri dan kanan. Kalau dia jumlahnya lebih dari 10, kita coret angka di sampingnya dan taruh angka paling belakang di atas. Kita coba ya. 5 tambah 9 14, kita coret, taruh di atasnya 4. Sekarang angka 4 sama 8 tambahin 12, 10 kan? Kita coret, atasnya tambahin 2. Sekarang 2 tambah 7 9, nah, kita coret ya. Sorry. Nah tadi 9 ya, tadi 9 terakhir. 9 ditambah 6 15, lebih dari 10 ya. Kita coret atasnya 5. 5 tambah 8 13, coret tulis 3. 3 tambah 9 12, coret atasnya tulis 2. Kita hitung berapa angka yang dicoret. Ada 5, taruh 5, angka terakhir 2, jadi 52.
Seperti itu. Bisa diberikan pakai kalkulator ya. Nah, jadi ini untuk mengantisipasi ketidaktelitian anak-anak, meminimalisir itu. Oke. Nah, kita coba yang kedua. 7 tambah 8? 15. Coret. 5 tambah 8? Yes, coret. Tambah 3. 3 tambah 9? 11 kita coret ya. 12. Aduh mulutnya. 2 tambah 10? 12 coret. Taruh 2. Terus 8 enggak dicoret ya Bapak dan Ibu. Lalu lanjut 8 tambah 9. 17 coret, taruh 7, 7 tambah 8, 15 coret, taruh 5. Yang dicoret yes, gitu. Jadi kita bisa ajarin anak-anak, mungkin kalau ini kelas 3 ya, 3 kelas 2 itu bisa diajarin ya. Sebenarnya kalau kelas tinggi juga bisa, kalau dia ratusan itu sama ke bawah lalu kita coret juga itu bisa. Nah seperti ini contohnya. Nah ini ya kelas 4 ya, ini ratusan ya, ini bisa diaplikasikan. 589 ditambah 264. 9 tambah 4 13 coret tambah 1 dicoret ya Bapak Ibu. 1 tambah 8 9 ya, 9 tambah 6 15 coret 1 taruh 1 di atas. 1 tambah 5 6 tambah 2 ya 8. Nah, seperti itu bisa juga diaplikasikan. Itu yang dicoret 2 ya? Ya, kalau yang ini memang seperti susun ke bawah sih gitu. Jadi mungkin kalau bagi kita ribet cara kayak gitu seperti ini aja, tapi kan mungkin bagi anak-anak itu cara itu yang mudah gitu Bapak dan Ibu gitu. Jadi saya sendiri ya berusaha untuk kita jangan menganggap bagi kita tuh bisa gitu, belum tentu bagi anak-anak itu bisa gitu. Jadi kita tawarkan berbagai cara, terserah mereka mau gunain cara yang mana. Itu ya. Lanjut. Ini nanti boleh saya saya bagi. Lanjut kita mau ke perkalian. Kayaknya perkalian ini adalah masalah yang sama dialami dari kelas 2 sampai kelas 6 ya. Perkalian ini adalah problem kita di pembelajaran matematika. Karena kalau anak-anak nggak bisa perkalian biasanya agak sulit untuk lanjut ke yang lain. Nah, di sini saya mau membagikan bagaimana cara mengajari perkalian 1 sampai 5 buat anak-anak mungkin kelas 2 ya, startnya kelas 2 dan sampai kelas 3. Jadi Bapak dan Ibu waktu pelatihan kemarin narasumbernya menyampaikan sebisa mungkin itu kelas kecil atau kita namakan fase A ya sekarang ya. Fase A itu kita berusaha untuk jangan mengajarkan untuk mereka menghafal. Misalnya kayak 1 kali 2, 2 kali 2, 4 gitu kan. Kenapa? Kalau kita balik lagi sama tahap perkembangan anak, kelas 1, kelas 2 yang sesuai usianya, mereka itu adalah tahapan anak-anak di mana belajarnya konkret. Benar nggak sih Bapak dan Ibu? Nah jadi kalau misalnya ada anak kelas 2 yang memang IQ-nya sudah lebih maju, IQ-nya emang tinggi, tidak apa-apa. Tapi kalau memang sebaiknya kita jangan mengenalkan hafalan. Kenapa? Karena kalau hafalan itu tidak long kelas gak long gitu, gak lama. Mereka ingat tapi terlupa. Nah jadi lupa lagi. Jadi kita bisa dengan cara games yang permainan tuh, itu kan ya. Nah dengan metode jari tangan. Nah ini mungkin udah ditahu atau belum ya? Oke, perkalian 1 sampai 5 dengan jari tangan. Syaratnya adalah kalau setiap perkalian 1, tangan kita 1 ruas jari. Kalau perkalian 2 ruas jari. Kalau perkalian 3 ruas jari. Perkalian 4, perkalian 5.
Ini disimpan dulu ya kuncinya. Maksudnya gimana seperti ini? Yuk kita lakukan contoh. Contoh 3 kali 2. Tapi Bapak dan Ibu tangannya angka 3. 3 boleh. Ini waktu saya terima maaf. Masih jam 15 aku bertinjau. Gak mau banget sih 3. Oh iya, coba lah kamu aja ya, bukan dong. Ini kan udah gak pemilu. Ya, jadi 3. Tadi kan nggak syaratnya. Kalau 3, 1, 2, 3. Ya. 1 sampai 5. Nah, jadi yang depan jari kita angkat, yang samping adalah ruasnya. Nah, jadi misalnya 3 kali 2, jarinya diangkat 3, 1, 2, 3, 4, 5, Yang itu ruasnya. Oh. Jadi dia kan juga akan membayangkan nih. Kalau nggak ada ruas jadi bayangin aja sih gitu. Tuh 2, 3, 4. Jadi nanti saya kan terbiasa, lama juga akan ingat gitu. Nah, contoh yang kedua, 5 kali 4. 5. Angkat jari 5. Setiap jari ruasnya 4. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Jari kedua 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 kali 6. Luas ya. Ruas. Jadi kita ajak. Sampai 5. Dia berarti mengingat juga dong. Yes. Jadi kalau perkalian ini luasnya 2. Jadi menurut saya, Ya. saya pakai begitu sampai segitu karena dia diajarin nulis kali ya. Karena nggak ngajarin bahasa. Karena ada hafalan, tapi kan selalu menghafal. Alhamdulillah udah hampir. Ih, nanyanya entar. Ayo lanjut. Maksudnya ini buat kita sih. Mereka nanti dikirim linknya, mereka mau Oh, berarti udah ada yang berlaku Bapak dan Ibu. Iya. Tapi pakai transfer dulu. Jadi Bapak dan Ibu, satu kita ngajar mereka konkret, mereka pakai tangan. Kedua mereka jadi belajar imajinasi. Oh iya, aku bayangin 5 ruas jari. Jadi yang depan jarinya diangkat, sampingnya luas jarinya. Gitu. Jadi kan ini bisa kita bilang perkalian 2. Kalau dia balik kan gak masalah. Perkalian itu kan komutatif ya sifatnya ya. Jadi boleh aja kalau dibalik gitu. Ya untuk saya perkalian 5. Ada yang penasaran 5? Kalau 5 kali 5. 5 kali 5 jari. Setiap ruas ada 5. Dua dapat menunjuk tangan lu. Oh, kalau 5 kali 6. Tak dulu di 1 sampai 5. 1 sampai 5 dulu. Oh, oke. Gitu. Ada yang mau nanya? Ibu, kenapa jadinya kayak saya ya? Kok kamu? Oh ya maaf ya, nggak boleh ngebully loh. Tapi kan ibu sendiri ya. Oke. Kita lanjut. Ada nggak sabar 6 sampai 10 berlaku nggak? Ini buat perkalian 6 sampai 10 ada syarat. Syaratnya dia sudah mahir perkalian 1 sampai 5. Itu dulu ya kita sepakati. Ini biasanya berlaku buat kelas 4 sampai seterusnya. Nah, metode menggunakan jari perkalian 6 sampai 9. Kalau 10 kan rata-rata bisa ya. Rata-rata 10 sama 1 kan kebanyakan bisa gitu. Tapi bisa kita lakukan. Yuk. Nah, ini caranya nih. 1 syaratnya sudah mahir perkalian 1 sampai 5. Oke, semuanya kita lakukan Bapak dan Ibu ya. Silakan dimulai dengan kedua tangan terbuka. Ya, kita buka nih tangan kita. Nanti kalau jari Kamu jangan dibocorin dong, kasihan pembicaraan. ya aku pulang aja nih, makasih. Tapi kalau dia kita lihat. Iya, aku setuju. Nah, jadi pertama kita lanjut ya. Kita buka 10 jari, buka kedua tangan kita. Nanti angka yang pertama kita tekuk, yang kita tekuk itu ditambah.
nilainya puluhan. Yang berdiri kita kalikan. Nah, makanya tadi syaratnya dia udah bisa 1 sampai 5. Kita coba pada badan ibu. 6 kali 8, yuk kita lakukan. Oke, 6 kali 8 ya. Oh sorry, satu lagi maaf. Kedua jari kita lakukan jempol 6, 7, 8, 9, 10. Jari yang satu lagi juga sama, 6, 7, 8, 9, 10. 6 kali 8. Angka 6 tadi syaratnya kita tekuk. 6 sama 8 kita tutup. Gini ya. Gini. 6 sama 8. Kan 8 ya. Ini saya ulang ya. 6 kali 8. Ini 6. Ini 6. Yang sebelah sini angka 8. 6, 7, 8. 3 kita tekuk. Yang ditekuk ditambah 4. Yang atas berdiri dikali. 8. Jadi jawabannya 7. Nah, coba 7 kali 8. 7 kali 8. Dan tekuk 2 sama 5 atas dikali. Ya pasang. 5. Kenapa Thomas begini? Begini beta. Gimana? Sih. Aku minta cari lihat lagi pada jadi. Ini lagi kayaknya ini ya apa sih? Jumlah kali berkali tuh. Yes, Yang kali dikali tambah. Yang itu kali, yang itu dikali. Kecuali dia memang ada yang lebih kayak berapa ya? Oh, coba Bapak Ibu 6 kali 6. 6 Yes. kali 6 2 dikali 6 kali 6. Nah, ini tahu tuh. Mau ini terus saya vakum. Jadi kan 6 kali 6. Tadi ingat ya, yang pertama tuh jumlahnya puluhan. Ini kan 20. Yang atas dikali 16. Satunya pindahin ke sini. Jadi kan dia 3. Gitu. Tapi gak banyak sih, hanya mungkin kami sama. Udah mendingan nggak? Itu kan bagi bully, kalau bagi anak-anak belum tentu bisa. Cuma dengan mereka melakukan ini, tapi dengan mereka melakukan ini, nantinya mereka akan hafal. Itu tujuan akhirnya. Nah, satu lagi perkalian ini nggak ada penilaiannya, cuma saya dapat waktu dulu SD ya, cerdas cermat. Perkalian magic 9, udah tahu Bapak Ibu? Belum. Tahu, oke. Jadi dulu kalau mama saya nyuruh perkalian baru mulai main, saya paling kecil 9 tuh kayaknya susah banget gitu ya. Ternyata gampang banget. Yes. Jadi yuk, ini 10 jari. Gimana ya aku ya? Ini 10 jari. Sepakat ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini aku udah ngerti nih. Nah. Udah ngerti nih. Misalnya 2 kali 9. 2-nya kita tutup sebagai batas, sebagai tembok lah gitu ya. Yang sebelah tembok sana, tembok sini gabung. Sebelah sini berapa? 1. Sebelah sini 8. Jadi jawabannya 18. Gitu. Kita coba lagi 4 kali 9. 1, 2, 3, 4 jadi Nah, 4-nya tutup. Jadi berapa? Sebelah sini 3. Siapa begini? Ayam. Ayo. 3 kali 9. Oh iya, 27. 6 kali 9. ada salah gitu ya, 9 saya lupa. Nanti bagi kalau ingat ya. Kalau itu saya sih ini pokoknya kalau perkalian 9 saya kasih tahu pokoknya kalau ditambah itu nanti hasilnya 9. Oh iya ada juga tuh. Oh iya. Ada yang model gitu. Jadi 16 1 sama 8. tuh, jadi caranya banyak sekali Bapak dan Ibu. Nah ini salah satu contoh yang pernah saya lakukan sampai saiki sampai sekarang. Nah jadi
angka yang mereka keluarkan itu adalah angka dibagi. Nah, ini maaf, sebelah kiri dia melakukan itu tuh, dia tutup, dia lakukan. Nah, jadi dia lakukan, kita masuk. Nah, yang bisa jawab masuk, yang mungkin jawabannya salah, mundur ke barisan belakang gitu. Iya, jadi kan Bumai sama Bulin. Ya, misalnya 1, 2, 3 kali-kali. Misalnya aku keluarin 7, Bulin keluarin 3 kali, 7 kali 3. Kedua serempak jawab itu. Kenapa? Kedua serempak jawab. Jadi siapa yang cepat jawab, dia yang masuk kelas. Gitu. Di antara dua orang ini, misalnya aku sama Firna, ayo Firna. Angka berapa aja kamu kalian? 4. Ulang 1, 2, 3. Nah, misalnya 10 sama 4. Langsung nih cepet-cepetan jawab. 10 kali 4. Kali 4. Kok 4 sih? Wah, penonton. 10 kali 8. Siapa yang bisa jawab masuk? Terima kasih. Gitu. Cuman kalau saya kesepakatan, jangan 1, jangan 10, kan gampang tuh. 7, 10, 10 gitu. Jadi kesepakatan aja sih, enaknya gitu. Iya. Nah, nanti di situ kan perkalian akan banyak yang keluar. Di situ mereka akan menggunakan metode itu lama-lama. Kalau kelas 3 satu jadi ini aja ya, satu standar aja. Ya, boleh. Atau kalau saya ikut Nah, Nih kamu kayak kucing sama tikus nih. Tom and Jerry. satu mobil. Tapi mereka sayang-sayang, Pak. Ya iya. Iya. Kalau nggak masuk sayang berarti aja. Pasti panas. Pokoknya kalau nggak ada Bulin sama Bulin kurang seru gitu. Kayaknya tuh satu sepi gitu. oke, kita lanjut ya. Sekarang kalian bilangan 11 sampai 15. Ini mungkin buat kelas tinggi ya. Adakah cara? Tentu ada. Yang pertama, dimulai dari jari tangan tertutup semua di kepala. Beda ya. Kalau tadi 6 sampai 9 di mata semua. Sekarang kita tutup. Yang kedua, simpanlah 100 di jidat. Jidat. 3, nanti jari yang pertama keluar alias berdiri itu ditambah nilainya puluhan, yang berdiri kedua dikalikan nilainya satuan. Kita coba berdiri dulu. Oke, contoh 12 kali 3. Nah, angka belakang yang kita pakai ya. Ini mohon maaf loh, nggak ada niat. Yang pertama 100 di jidat ya. Oke, yang kedua dari kepala, dari kita tutup kita buka 1, 2, yang 13 kita buka 3. Oke, kemudian ya ketahuan ini. Nah, kemudian yang dibuka kita tambah 5. Taruh tuh 1, 2, 5. Lalu yang terakhir kita kali 6. Yang tetap berdiri kita kali. Oh, yang itu pertama Tambahin, kedua dikali. 56. Ya, 56 ya? 156. Oh. 5. Kali. 5. Gitu. Bisa dibuktikan dengan kalkulator ya. Ulang lagi. Benar nggak sih Bu? Aku juga salah. Benar dong. Oke, lanjut. Latihan. Ayo kita coba bersama-sama. 11 kali 12. Belakangnya aja. 1 keluarin. 8. Ini luar biasa. Tadi 37 ya? Hah? Tadi 37 ya? Tapi tidak buang. 1. Luar biasa. Guru TDS. 1 lagi. Ayo, kalau ada yang lebih berapa? Berapa?
Bapak Ibu guru TSD emang mata pasien apa pasien? Bapak Ibu guru TSD emang apa? Luar biasa. SDM-nya? Oh iya, nggak dengerin. SDM-nya luar biasa. Oh yang ini. Ada terpesona sama yang bawain. Enggak, dia lagi Kalau di kepala ya. Nah, apakah ada cara lain? Apakah cuma 11 sampai 15? Bisa dong buat 11 sampai 19. Caranya gimana? Ada cara lain. Lihat belakang ya. Naik 2. Oke. Ternyata bagi kita juga sulit ya Bapak dan Ibu ya. Yang susah itu dari 3 ke bawah tuh. Iya. Karena kita harus ganti jari kan, itu yang bikin susah nih. Ini boleh di kelas boleh pakai spidol aja. Kalau saya kemarin pakai spidol aja sih. Ya. Spidol dikeluarin Di papan tulis. Di papan whiteboard, tulis, di terus tinggal pakai HP colok ke Ya. gitu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita judulnya apa ya? Cukup Bucat Karya Musikal Jos Rizky, nanti saya kirim, oke? Nah lanjut, ini perkalian umum. Saya agak cepat aja ya, tinggal 2 misi. Perkalian umum ini kalau anak-anak di luar rata-rata pakai metodenya ini. Jadi dulu saya pernah dapat kesempatan untuk pelatihan di JIS, Sekolah Jakarta Internasional. Ada juga matematika. Ternyata mereka itu ngajar matematika begini, pakai kotak. Mungkin kalau cara kita ribet ya mungkin. Nah caranya gini. Yang pertama bikin ini kan ada 2 angka Bapak dan Ibu ya. Bikin kotaknya dua kolom dan 2 baris. Bikin 24 kali 5 dan 7. Yang kedua digaris seperti ini. Nah, lalu kalau sudah, mari kita kalikan antara yang atas dengan yang samping. Jadi sebenarnya tujuan metode ini biar angkanya nggak kegedean kalau disusun seperti itu. Kita coba ya. Yang pertama 2 kali 5 10. Nah, kedua 4 kali 5 20. Lalu bawahnya 2 kali 7 14. 4 kali 7 28. Mari kita tambahkan yang setiap garis dan pisahkan. 8 0 tambah 2 tambah 4 6 2 tambah 0 tambah 1 3 yang miring-miring. Lalu 1 hasilnya adalah 11.368. Cara nambahnya ini Bapak dan Ibu. Cara nambahnya miring sesuai dengan yang miring. Ini kan tadi di garis 8. Iya. Saya suka yang miring-miring Bu soalnya. Oke, contoh yang kedua nih. Bikin kolomnya kan dia 3. Satu lagi temennya 96. Yang kedua bikin garis-garis. Oke, kita kalikan Bapak dan Ibu ya. 7 kali 9. Boleh pakai magic itu tadi. Nah 3. 2 kali 9 14. 8 kali 9 72. Lalu yang atas dengan yang bawah ya. 7 kali 6 14. 2 kali 6 12. 8 kali 6 kita juga kan miring. Ini tadi tetap pakai konsep perkalian coret, tapi kalau enggak pun tulis aja 8 kayak biasa. Simpen di satu lagi. Itu ya. 9. Nah, jadi hasilnya
bisa seperti ini. Mungkin memang kita nganggapnya mungkin ribut ya, ribut deh kalau pakai kabel, pakai kolom dan garis. Tapi ya kalau angkanya gede itu bener Bu Laura. Jadi menolong anak-anak yang kayaknya ngeliat angka tuh udah benci banget gitu. Aduh ratusan, aduh ribuan. Nah jadi betul. Jadi kalau susun aja, ya besar. Jadi kalau susun aja biasanya dia teliti ya anak-anak ya. Kayaknya udah tadi simpen berapa ya. Belum lagi kalau dia tulisnya, aduh kayak ya gitulah. Bisa dipraktekkan di rumah. Iya, dia suka lupa mana dulu yang dikali, jadinya nggak teliti. Belum lagi ada dia lupa tambahin mana yang disimpan. Biasanya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini nanti latihan mungkin bisa kita skip ya Bapak dan Ibu ya. Latihannya bisa kita coba masing-masing ya tentang konversi.